Malam itu, Yogyakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan jam 11 lewat 47 menit malam. Di sudut kota yang jarang terjamah wisatawan, seorang pemuda bernama Bayu melangkah pelan menyusuri gang sempit yang bahkan tak cukup untuk dua orang berjalan berdampingan. Ia ditemani suara sandal jepit yang bergesek dengan tanah basah dan tembok berlumut di sisi kanan kiri yang seolah menutup jalan dengan kesunyian. Bayu bukan orang lokal. Ia mahasiswa dari luar kota yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Hari terakhir, ia mendengar bisik-bisik tentang sebuah angkringan misterius yang katanya selalu ramai, bahkan hingga lewat tengah malam, yang membuatnya tertarik, bukan karena makanannya, tapi karena penggokuen-penggokuen aneh dari warga sekitar bahwa tempat itu tidak seharusnya dikunjungi saat jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Namun Bayu, yang setengah percaya dan setengah nekat, justru semakin penasaran. Ia ingin membuktikan sendiri bahwa cerita-cerita itu hanyalah bualan. Gang yang dilaluinya makin sempit. Cahaya dari lampu jalan berhenti sejak 2 belokan lalu. Sekarang hanya senter ponsel miliknya yang menuntun jalan. Aroma tak sedap mulai tercium, seperti bau tanah basah yang dicampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Busuk, tapi juga dingin, menusuk hidung dan membuat lehernya sedikit tercekat. Dan di ujung gang tampak cahaya lampu minyak bukan listrik. Di sanalah angkringan itu berada. Angkringan setan, begitu orang-orang menyebutnya. Bayu melihat sebuah gerobak kayu tua yang mengepul asap. Seorang pria bertopi caping lusuh berdiri di belakang gerobak, sibuk membolak-bolik lauk dengan tangan kosong. Ada aroma wangi dari nasi dan sate usus yang sedang dibakar. Wangi yang anehnya sangat menggoda, meski bercampur bau amis yang samar. Tapi bukan itu yang membuat Bayu merinding. Pengunjung-pengunjung angkringan itu diam, tak satu pun bicara. Mereka duduk berjejer memandangi nasi kucing di tangan mereka, menunduk tanpa suara, tanpa ekspresi. Wajah-wajah mereka tertutup bayangan. Tapi dari beberapa yang tampak, ada yang tidak punya mata, ada yang dahi, dan pipinya memar kehitaman. Bahkan ada yang wajahnya seperti tertutup kain putih tipis yang mengering. Bayu menggenggam ponselnya lebih erat. Ia merasa tubuhnya berat untuk melangkah, tapi juga terlalu penasaran untuk mundur. Ia memilih duduk, walau harus di ujung tikar bambu yang dingin. Penjual itu mendekat tanpa suara, tak menyapa, hanya meletakkan sepiring nasi kucing dan secangkir teh hangat yang terlihat lebih gelap dari biasanya. Bayu memaksakan senyum. "Berapa, Pak?" tanyanya pelan. Penjual itu hanya mengangguk dan menjawab dengan suara parau, "Bayarnya nanti saja." Setelah tahu rasanya, Bayu mencoba menahan gemetar. Ia memperhatikan nasi kucing di depannya. Sekilas tampak biasa. Nasi putih dibungkus daun pisang dengan lauk sambal teri. Tapi saat ia mengendus lebih dekat, ada sesuatu yang bukan aroma makanan. Ada bau aneh seperti kain basah yang sudah lama dikubur. Tangannya gemetar saat menyentuh daun pisang itu. Tapi sebelum ia membuka nasi kucingnya, seseorang duduk tepat di samping kirinya. Bukan seseorang, sesuatu. Bayu memalingkan kepala. Makhluk itu mengenakan jaket hitam robek. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa mulut, hanya permukaan kulit pucat yang menegang seperti lilin. Ia memegang nasi kucing juga, tapi tak makan, hanya menatap Bayu atau mencoba menatap dari wajah kosong itu. Bayu berdiri dengan tergesa, nafasnya tersengal. Ia menoleh ke seluruh penjuru, dan saat itu ia sadar semua pengunjung kini menoleh padanya. Wajah-wajah rusak, kosong, membusuk, memandangi dia yang belum menyantap makanan setan itu. Penjualnya tersenyum kecil dari balik. Asap, kalau sudah datang, tak bisa pulang tanpa makan. Tiba-tiba, sepasang tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Bayu berteriak, namun suaranya tak keluar
Tubuhnya kaku. Ia ingin kabur, tapi tak bisa. Angkringan itu seperti telah menelannya bulet-bulet. Dan di tengah ketakutannya, sebuah bisikan menyusup ke telinganya. Kita semua dulu manusia, sampai menolak makanannya. Malam itu, angkringan setan kembali buka seperti biasa. Satu kursi kosong diisi oleh pengunjung baru yang terlihat kebingungan. Dan di ujung tikar, Bayu duduk tenang, matanya kosong. Tangannya menggenggam erat sebungkus nasi kucing yang belum disentuh. Tersenyum, tapi tak bernyawa. 2 hari telah berlalu sejak Bayu menghilang. Teman-teman kampusnya mulai gelisah. Ia tak masuk kelas, ponselnya tak aktif, dan kosannya kosong. Seorang sahabatnya, Rian, merasa ada yang janggal. Ia adalah orang terakhir yang melihat Bayu, dan ia ingat jelas ucapan Bayu malam itu. Gue mau coba cari angkringan itu. Katanya aneh, tapi ramai terus tengah malam di deket-deket gang sempit daerah Jatis. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rian, seolah menjadi petunjuk terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Malam itu, Rian memutuskan menyusuri gang yang sama. Ia membawa senter, dan di sakunya ada sebatang besi pendek jaga-jaga. Langit, mendung, angin dingin, dan suara kodok bersehet-sahutan dari selokan di sekitar gang. Semakin masuk ke dalam, suasana makin terasa aneh. Warga sekitar yang Rian temui sempat memperingatinya. Mas, kalau sudah jam 10, mending jangan ke dalam gang itu. Apalagi cari-cari angkringan. Bahaya, Mas. Sudah banyak yang hilang. Tapi rasa penasaran Rian lebih besar dari rasa takutnya. Langkah kakinya membawa dia ke ujung gang yang sama seperti yang Bayu datangi. Dan benar saja, cahaya lampu minyak mulai terlihat. Asap mengepul dari sebuah gerobak tua. Angkringan itu. Ada tetap berdiri di tempat yang mustahil ramai, tapi anehnya penuh pengunjung. Rian merinding melihat wajah-wajah pengunjungnya. Mereka tidak seperti orang biasa, duduk diam, pucat, seperti mayat hidup yang lupa bagaimana caranya menjadi manusia. Tapi yang paling membuat jantung Rian nyaris berhenti adalah Bayu. Ia duduk di ujung tikar, memeluk lutut, menunduk. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong, namun tubuhnya masih hidup. Setidaknya masih bergerak. Bayu, panggil Rian, setengah berlari. Tapi Bayu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepala pelan dan tersenyum. Senyum aneh, kaku, seperti dipaksa. Penjual angkringan tiba-tiba berdiri di depan Rian, menghalangi langkahnya. Mau ikut makan juga? Tanyanya lirih. Rian menelan ludah. Saya cuma cari teman saya. Itu dia di sana. Saya, kalau sudah masuk, tak ada yang boleh pergi sebelum makan. Suara si penjual kini dalam, serak, dan menusuk kepala. Tiba-tiba 2 orang pengunjung berdiri. Wajah mereka hancur. Satu tanpa hidung, satu lagi memiliki mata yang terus mengeluarkan darah. Mereka berjalan ke arah Rian dengan gerakan lambat, tapi pasti. Rian mundur, tapi gerakannya seperti tertahan. Suasana berubah drastis. Angkringan itu kini diselimuti kabut tipis. Suara jangkrik hilang. Angin berhenti. Dunia seperti terputus dari waktu. Penjual angkringan mendekatkan wajahnya ke Rian. Matanya merah, tak berkedip. Ia mengangkat panci dari atas gerobak dan membuka tutupnya. Asap putih keluar bersama bau busuk menyengat. Tapi bukan bau masakan. Bau itu seperti daging basi dicampur darah dan kain kafan. Ya, jelas. Karena di dalam panci itu ada sepotong kain putih kotor, mengambang dalam air mendidih, seperti sedang direbus. Ini air suci, gumam si penjual. Air dari rendaman kafan mayat-mayat yang tak diterima bumi. Merekalah yang membuat angkringan ini hidup. Mereka yang lapar,
dan mereka yang memberi kekayaan. Rian gemetar. Ia tahu ini bukan dunia nyata lagi. Tapi sebelum ia bisa melarikan diri, Bayu tiba-tiba berdiri dan menghampirinya. Bayu menatapnya lekat-lekat, matanya berkaca-kaca, lalu berbisik, "Lari, Yan, sebelum kamu juga jadi bagian dari mereka." Tiba-tiba, tubuh Bayu tersentak. Dari mulutnya keluar air putih kental seperti lendir, dan ia jatuh ke tanah dengan mata membelalak. Para pengunjung mulai bangkit satu persatu. Mereka menoleh ke Rian semua dengan wajah menganga, seperti hendak memakan jiwanya. Rian berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari gang itu. Ia tak peduli terjatuh atau menabrak dinding sempit. Yang ia tahu, ia harus kabur. Beberapa saat kemudian, Rian muncul di ujung gang. Nafasnya terengah, bajunya kotor, dan tangannya berdarah. Tapi angkringan itu hilang seperti tak pernah ada. Tak ada gerobak, tak ada asap, tak ada Bayu. Namun ketika ia tiba di kosannya dan membuka jaketnya, ia menemukan sesuatu di dalam saku. Sebungkus nasi kucing dibalut daun pisang. Daun masih tapi dari dalamnya menetes cairan putih keruh yang berbau sangat busuk. Dan di atas nasi itu tertulis dengan darah, "Kiliranemu nanti." Malam demi malam berlalu sejak Rian kembali dari gang terkutuk itu. Ia sudah membuang nasi kucing yang ia temukan di saku jaketnya malam itu. Atau lebih tepatnya, mencoba membuangnya. Karena anehnya, bungkusan itu selalu kembali ke tempat yang sama, di atas meja belajar kamarnya. Entah ia buang ke tong sampah, ke got, atau bahkan dibakar keesokan harinya, nasi itu kembali muncul. Daun pisangnya utuh, masih hangat, masih berbau busuk, dan tulisan darah itu, "Kiliranmu nanti," selalu terlihat jelas. Setiap kali ia membukanya, seperti belum kering, Rian tidak bisa tidur. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan dari pojok. Kadang terdengar seperti suara Bayu, kadang seperti suara lelaki tua parau, berbisik dalam bahasa Jawa kuno yang tak ia mengerti. Lampu sering berkedip, pintu lemari terbuka sendiri. Bahkan di cermin, ia pernah melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Padahal ia sendirian di kamar. Ia mulai tak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Hari keempat setelah kejadian di gang itu, Rian nekat mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Roso, yang dikenal bisa menolong kasus-kasus aneh di daerah pinggiran kota. Ia mendatangi rumah Mbah Roso sore hari, membawa nasi kucing terkutuk itu dalam sebuah toples kaca. Mbah Roso hanya diam lama sambil mengamati bungkusan nasi yang diletakkan di atas kain putih. Lalu ia berkata pelan, "Kamu sudah menyentuh jalur orang mati. Pesugihan jenis ini tidak main-main." Rian gemetar. "Apa maksudnya, Mbah?" "Ini bukan angkringan biasa. Yang jualan itu dulunya manusia juga, tapi dia menjual jiwanya ke iblis, gunung selatan demi warung yang tak pernah sepi. Setiap malam, dia harus memberi makan arwah lapar dengan nasi dari air rendaman kafan. Dan setiap beberapa waktu, ia butuh satu nyawa manusia hidup. Itu yang membuat warungnya terus ramai." Rian menendok, mulutnya terasa kering, dan Bayu, Mbah Roso menarik nafas dalam. "Sudah jadi tumbal. Tapi kamu adalah saksi. Dan dalam aturan pesugihan semacam ini, saksi yang menolak ikut akan dihantui sampai menyerah atau mati." Rian menggeleng cepat. "Saya nggak mau ikut. Saya nggak mau mati, Mbah. Tolong saya." Mbah Roso menatapnya tajam. Lalu ia berdiri, mengambil segenggam bunga kering dan mencampurkannya dengan tanah kuburan. Ia memulai ritual kecil. Bau kemenyan memenuhi ruangan. Namun saat ritual berlangsung,
sesuatu terjadi. Toples nasi kucing itu pecah sendiri. Daun pisangnya terbuka, dan dari dalam nasi keluar belatung hidup. Bukan hanya itu bayangan, hitam muncul di belakang Ryan. Sosok tinggi besar, berjubah hitam, wajahnya kosong, dan darah mengucur dari matanya. Sudah terlambat. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat jendela bergetar. Tiba-tiba tubuh Mbah Roso tersentak, matanya membelalak, lalu ia muntah darah. Ia jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia hanya sempat berucap satu kata dengan suara parau. Lari. Ryan panik. Ia berlari keluar rumah sambil terisak. Di luar sudah gelap, lenggit mendung, tak ada orang, tapi suara langkah kaki mengikuti di belakangnya. Cepat, berat, seperti menyeret tubuh besar di aspal. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik lagi, Bayu berdiri di depannya. Wajahnya putih, bernia biru, tapi matanya menangis. Makan, Yan, tolong. Kalau kamu gak makan, mereka akan ambil semua yang kamu sayang. Ryan mundur, tapi dari kejauhan ia mulai melihat sesuatu. Angkringan itu muncul kembali di tengah jalan dengan lampu minyak berkedip, asap menggepel, dan suara orang mengunyah. Para pengunjung duduk mematung, wajah mereka hancur, dan di ujung tikar penjual itu tersenyum padanya. Ia membuka panci besar dan menunjukkan air putih keruh dengan potongan kain kafan yang terikat rambut manusia. Waktumu makan. Ryan, malam itu satu lagi orang hilang di Yogyakarta. Ryan tak pernah ditemukan, tapi satu hal yang aneh. Sebuah angkringan tiba-tiba muncul di pinggiran gang dekat tempat kosnya. Tanpa nama, tanpa lampu listrik, tapi selalu ramai tiap malam. Dan jika kau datang lewat tengah malam, mungkin kau akan bertemu dengan orang-orang yang sudah lama hilang. Mereka akan duduk diam, menunduk, memandangi nasi kucing yang perlahan mendingin di tangan mereka. Dan kau pun akan tahu kenapa nasi kucing itu disebut angkringan setan. Nama angkringan itu kini jadi bisikan tabu di kalangan warga sekitar Jetis. Orang-orang tak mau membicarakannya. Bahkan menyebut kata angkringan setan saja bisa membuat tubuh mereka gemetar. Seolah-olah ada sesuatu yang mendengar dari balik bayang-bayang malam. Namun tidak semua takut. Ada satu orang yang justru menantang semua larangan dan cerita horor itu. Namanya Ratna, jurnalis lepas, sekaligus pembuat konten misteri di YouTube. Ia mendengar kisah angkringan ini dari komentar anonim yang terus mengirimkan pesan padanya. Kalau kamu berani, datangi gang sempit di Jetis jam ke-12, rekam semuanya. Tapi hati-hati, jangan makan apapun. Dan seperti semua kisah seram yang menggoda rasa penasaran, Ratna memutuskan untuk menyelidikinya. Tanggal 13 malam, bulan sabit menggantung pucat di atas langit Jogja yang berawan. Ratna membawa kamera recorder audio dan senter kecil yang dipasang di kepala. Ia menyusuri gang sempit yang ditunjukkan dalam peta digital, lalu masuk ke dalam gang yang lebih sempit lagi, hingga akhirnya sampai di ujung. Dan di sana benar-benar ada sebuah gerobak kayu tua dengan lampu minyak menyala redup. Angkringan itu dikelilingi orang-orang yang terlalu diam untuk disebut manusia biasa. Wajah-wajah pucat, tangan gemetar, kepala tertunduk. Bahkan suara mereka tidak ada, hanya terdengar bunyi dengung aneh, seperti suara dari dalam telinga. Saat kamu tenggelam terlalu dalam, Ratna mulai merekam. Ini nyata, gumamnya sambil memegang kamera. Seorang penjual tua muncul dari balik gerobak. Topinya menutupi sebagian wajah, tapi matanya tajam seperti belati. Tanpa berkata-kata, ia meletakkan sebungkus nasi kucing dan segelas teh di hadapan Ratna. Aromanya tak masuk akal sedap,
dan busuk bercampur. Ratna menatapnya, tak menyentuh. "Terima kasih, Pak, tapi saya cuma lewat. Saya nggak lapar." Si penjual tetap diam, tapi tiba-tiba ia bicara pelan, suara serak seperti kerikil dikunyah. "Semua yang datang pasti lapar. Entah lapar perut atau lapar kebenaran." Ratna menelan ludah. Ia menoleh ke kiri dan di sana, di deretan pengunjung, ada Bayu dan Rian. Keduanya duduk di pojok, tubuh kaku, mata kosong, tapi air mata mengalir dari sudut matanya. Dan di antara mereka, satu kursi kosong, seolah disediakan untuk Ratna. Penjual angkringan melangkah mendekat, menunduk dan berbisik di telinganya. "Kamu pencari cerita, bukan? Mau tahu yang sebenarnya?" Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil kendi dari bawah gerobak dan membuka penutupnya. Asap tipis keluar, dan dari dalam kendi itu tampak lembaran kain kafan yang sudah menghitam. Ada cap tangan berdarah di atasnya. Penjual itu lalu mengambil nasi kucing di depannya dan menyiramkan air dari kendi ke atasnya. Air itu mendidih dengan sendirinya, mengeluarkan suara desis seperti daging disiram logam panas. Bau amis menyebar cepat. "Inilah awalnya," katanya. "Sebelum aku membuka warung, aku adalah orang miskin. Anakku mati kelaparan. Istriku bunuh diri. Aku tidak punya apa-apa. Sampai aku datang ke makam tua di malam Jumat Kliwon dan membuat perjanjian." Ratna merekam semuanya. Tangannya gemetar. "Aku disuruh memberi makan arwah lapar. Sebagai gantinya, warungku tak akan pernah sepi. Tapi setiap 7 malam purnama, satu manusia hidup harus jadi bagian dari mereka." Ia menunjuk ke arah para peng. Semuanya kini menatap Ratna, wajah-wajah hancur. Mata gelap, tubuh menggigil seperti menahan sesuatu dari dalam. Mulut mereka bergerak, tapi tak bersuara. Ratna mundur perlahan. "Jadi, kalian ini semua?" Tumbal. Tiba-tiba, seorang pengunjung berdiri dan mendekatinya. Tubuhnya tinggi, rambut panjang menutupi wajah, suaranya lirih. "Kami yang menolak makan." Diseret masuk. Lalu yang lain ikut bicara bersamaan. Suara mereka tumpang tindih, pelan dan menyayat. "Kami hanya ingin pulang. Beritahu orang lain. Bakar tempat ini. Jangan biarkan orang lain duduk di tikar ini." Bunuh penjualnya. Ratna panik. Ia berbalik dan berlari, tapi kaki-kaki pengunjung muncul dari balik tikar, dari belakang gerobak, dari sela dinding sempit menghalangi jalannya. Mereka menggeram, menggigil. Tubuh mereka berasap seperti daging yang dibakar. Penjual itu tertawa perlahan. "Kamu tahu terlalu banyak dan kamu merekam semuanya sekiranya kamu bagian dari perjanjian." Kamera Ratna jatuh, masih merekam. Dan dalam kilatan terakhir dari rekaman itu, terlihat wajah Ratna ditarik ke bawah tikar bambu, lalu hilang. Esok paginya, warga menemukan kamera rusak di pojok gang. Tak ada tanda tenda angkringan, tak ada tikar, tak ada nasi kucing. Tapi dalam kamera itu tersisa satu potong video durasi 2 menit 47 detik. Isi suara gemetar Ratna berkata, "Kalau kalian lihat ini, jangan pernah cari angkringan setan. Jangan pernah makan nasi kucingnya. Jangan biarkan dia tahu kamu lapar." Lalu rekaman terputus dan layar menjadi hitam. Tapi dalam keheningan itu ada suara terakhir, hampir tak terdengar. "Giliranmu sudah dekat." Malam di Yogyakarta kembali terasa asing. Angin dingin bertiup tak wajar, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara lorong-lorong sunyi dan tembok berlumut. Sejak berita hilangnya Ratna menyebar, wilayah Jatis jadi sepi. Gang yang dulu dipenuhi suara anak-anak bermain,
kini kosong. Bahkan kucing pun tak berani melintas. Namun, di balik ketakutan itu, muncul satu orang lagi yang berani melawan takdir. Namanya Raga, adik kandung Ratna. Seorang pemuda biasa, bukan pemburu hantu, bukan jurnalis, tapi tekadnya melebihi rasa takut siapapun. Ia menemukan kamera milik kakaknya dari salah satu warga yang diam-diam menyimpannya. Saat ia menonton isi rekaman itu, tubuhnya langsung dingin. Wajah kakaknya ditarik ke bawah tikar, lalu menghilang. Dan suara terakhir, giliranmu. Dekat. Namun Raga bukan orang yang mudah menyerah. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Bukan hanya soal angkringan, tapi tentang penjualnya, pesugihannya, dan tikar bambu berdarah yang disebat-sebut dalam cerita lama yang tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa malam kemudian, Raga mendatangi Mbah Wiryo, kuncen sebuah makam tua di daerah Sleman. Orang tua itu sudah hampir buta, tapi ia dikenal menyimpan banyak cerita tentang makhluk dan dunia gaib. Saat mendengar kata angkringan setan, Mbah Wiryo langsung menggenggam tangan Raga erat. Nah, kamu udah terlalu dekat. Tikar itu bukan cuma tempat duduk, itu adalah gerbang. Gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Raga menelan ludah. Dunia mereka? Mbah Wiryo mengangguk perlahan. Dunia arwah lapar yang dikutuk kelaparan selamanya karena tak dikubur dengan benar. Mereka yang dibuang, disumpahi, atau dijadikan tumbal. Dan yang membuka gerbang itu adalah penjual nasi kucing. Raga mendengarkan dengan tegang. Mbah Wiryo melanjutkan, tiap orang yang menyentuh tikar itu langsung terhubung. Kalau kamu duduk dan tidak makan, jiwamu akan terkunci di sana. Tapi kalau kamu makan, kamu bisa pergi. Tapi kamu juga akan bawa kutukannya. Raga menggeleng cepat. Saya nggak mau makan. Saya mau hancurkan tempat itu. Saya mau bawa kakak saya pulang. Mbah Wiryo tertawa pendek. Suara batuknya keras dan kering. Bukan kamu yang memilih, nak. Kalau sudah diundang, kamu hanya bisa menawar atau menjadi bagian dari mereka. Malam itu, Raga kembali menyusuri gang jetis. Langit gelap total. Tak ada bulan, tak ada lampu. Hanya senter kecil yang ia genggam. Dan doa-doa yang terus ia ucapkan dalam hati. Ia membawa garam, kemenyan, dan sebilah keris peninggalan ayahnya yang katanya pernah dipakai untuk menutup gerbang pesugihan di masa lalu. Dan di ujung gang, seperti yang diduga, angkringan itu muncul lagi. Lampu minyak menyala, gerobak mengepul, tikar digelar, dan penjual itu sudah menunggu. Selamat datang, ucapnya pelan. Seperti tahu Raga akan datang. Raga menatapnya penuh benci. Mana kakakku? Mana Ratna? Itu tersenyum. Dia sudah duduk di sana. Kau bisa lihat sendiri. Raga menoleh. Dan benar, di ujung tikar, dengan tubuh gemetar, wajah penuh tanah dan mata memerah, Ratna duduk diam. Tapi dia masih hidup. Napasnya lemah. Mulutnya bergetar, seolah ingin berkata lari, tapi tak mampu. Kalau mau dia bebas, ucap si penjual. Duduklah dan makan. Raga berjalan pelan, tapi saat ia melangkah ke atas tikar, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan, jeritan, bisikan. Darah mulai muncul dari sela tikar tits demi tit. Lalu menyobar, pengunjung angkringan mulai berdiri satu persatu. Tubuh-tubuh hancur, rambut terbakar, wajah kosong. Mereka memandang Raga seperti menyambut anggota keluarga baru. Dan dari bawah tikar mulai terlihat tenggen-tenggen merayap keluar. Hitam, kurus, panjang, dan dingin. Raga menahan napas. Ia menghunus kerisnya. Aku nggak akan makan, tapi aku akan ambil kembali yang mereka ambil dariku. Ia membaca doa pelan, lalu menancapkan keris ke tengah tikar. Kembalikan kakakku. Sekarang tikar bergetar.
Tanah terbelah. ASAP keluar dari sela-selanya. Penjual itu berteriak keras. Matanya membara. Kau melanggar perjanjian. Arwah-arwah mulai berteriak. Bayu, Rian, bahkan wajah-wajah asing ikut berteriak dari ujung tikar. Suasana menjadi kacau. Gerobak terbakar sendiri. Teh dalam gelas mendidih hingga pecah. Nasi kucing menyala api dan Ratna jatuh pingsan. Raga memeluk tubuh kakaknya, menyeretnya perlahan dari tikar sambil membaca doa yang diajarkan Mbah Wiryo. Tikar itu kini terbelah, menganga seperti mulut raksasa, siap menelan siapa saja yang tidak kuat menolak panggilan lapar. Tepat saat mereka melewati batas tikar terakhir, dunia terasa meledak dalam keheningan. Semuanya gelap. Pagi hari, warga Jetis menemukan dua tubuh di pinggir gang. Raga dan Ratna tergeletak pingsan tapi selamat. Tak ada angkringan, tak ada gerobak, tak ada tikar. Tapi anehnya, tikar bambu penuh darah ditemukan tergulung rapi depan masjid kampung dengan secari kertas menempel di atasnya. Satu gerbang sudah ditutup, tapi yang lapar masih banyak. 3 minggu telah berlalu sejak Raga dan Ratna ditemukan tak sadarkan diri di ujung gang Jetis. Mereka dibawa ke rumah sakit oleh warga, namun tak pernah banner-banner menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Hanya satu orang yang tahu kebenarannya. Mbah Wiryo, sang kuncen yang sempat memperingatkan Raga. Tapi malam setelah Raga dan Ratna kembali, Mbah Wiryo meninggal. Tubuhnya ditemukan di dalam makam tua, dalam posisi duduk bersila, tangan menggenggam abu tikar bambu yang terbakar di wajahnya. Senyum seolah ia tahu bahwa waktunya memang sudah datang. Kematian itu menambah satu lapis misteri baru, namun kehidupan di kampung Jetis mulai normal kembali. Anak-anak sudah mulai bermain di gang waring-waring kembali buka, dan tidak ada lagi yang menyebut soal angkringan setan. Tapi kengerian belum selesai. Ia hanya berpindah tempat. 1 bulan kemudian, di sebuah desa kecil bernama Pucang di pinggiran Sleman, seseorang bernama Warto membuka sebuah warung makan sederhana di depan rumahnya. Bukan angkringan, tapi semacam warung nasi rames khas pedesaan. Menunya biasa saja tempe orek, sambal goreng, telur balado, dan tentu saja nasi kucing. Yang aneh adalah warung itu langsung ramai, padahal lokasinya terpencil. Setiap malam pengunjung datang bergantian. Beberapa bahkan tidak dikenal oleh warga desa. Dan yang paling ganjil, warung itu hanya buka setelah jam 11 malam dan hanya menyediakan satu menu, nasi kucing, gratis. Tapi tidak boleh dibungkus, harus dimakan di tempat. Warga mulai curiga, terutama Pak Darmo, kepala dusun yang tinggal tak jauh dari sana. Ia memperhatikan bahwa setiap malam suara aneh sering terdengar dari arah warung, gumaman dalam bahasa asing, dan kadang suara tawa kecil yang mengerikan. Tapi saat ditanya, Warto hanya tersenyum. Warung kecil-kecilan, Pak, yang penting laku. Namun, kecurigaan berubah jadi ketakutan saat 3 pemuda desa hilang setelah mampir ke warung itu. Salah satunya adalah anak Pak Darmo sendiri, bernama Tony, yang membuat semua merinding. Di rumah Tony ditemukan sepiring nasi kucing yang tak disentuh, diletakkan rapi di meja belajar. Daun pisangnya basah, dan di bawahnya terdapat selembar kain putih kecil berbau amis. Dan di tengah malam, orang tua Tony bersumpah melihat anaknya berdiri diam di depan warung Warto, mata kosong, tubuh pucat, hanya memegang nasi kucing yang sama lalu menghilang di balik pintu. Desa mulai panik. Warto tetap buka warungnya setiap malam, dan makin banyak pengunjung berdatangan. Tapi wajah-wajah pengunjung itu semakin asing. Ada yang terlalu tinggi, terlalu kurus, dan berjalan tanpa suara. Beberapa warga bersaksi
bahwa mereka melihat pengunjung tanpa bayangan dan tak terlihat di cermin warung. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Raga yang kini sudah mulai pulih dari trauma lamanya. Ia merasa ada yang belum selesai. Apa, Tikar? Itu belum benar-benar hancur? Tanyanya dalam hati. Raga memutuskan menyelidiki warung baru itu. Ia pergi ke desa Pucang dengan sepeda motor, menyamar sebagai pelancong biasa. Ia tiba jam 11:15 malam. Dan benar saja, warung Warto sedang ramai. Tapi bukan ramai seperti warung biasa. Para pengunjung duduk diam, makan dengan perlahan, dan tak satu pun berbicara. Mata mereka kosong, tubuh mereka kaku. Dan di pojok warung ada Ratna. Tapi kali ini bukan tubuhnya, hanya bayangannya di kaca warung. Wajahnya pucat, dengan mulut terbuka seperti hendak berteriak, namun tak bisa. Raga segera masuk dan duduk. Warto mendekat, membawa sepiring nasi kucing. Silakan, Mas. Makan dulu, gratis, ucapnya dengan senyum lebar. Senyum yang sama seperti penjual angkringan dulu. Raga menatap nasi itu, dan saat ia membuka daun pisangnya, aroma anyir langsung menyeruak. Air putih kental mengalir dari nasi, dan di tengahnya ada sepotong rambut basah terikat simpul. Ini pesugihanmu ya? Tanya Raga. Dingin Warto menyepitkan mata. Kau tahu lebih banyak dari yang kau perlihatkan. Raga menatapnya tajam. Kau bukan orang pertama yang buat perjanjian. Tapi aku akan jadi yang terakhir menghancurkannya. Tiba-tiba lantai warung bergetar, tembok retak. Para pengunjung berdiri bersamaan. Semua memandang Raga. Dan dari lantai di bawah warung muncul bayangan besar, menghitam, melingkar seperti asap hidup. Suara-suara mulai terdengar dari balik tembok. Lapar, kami mau tumbal, kami belum puas. Warto mengangkat tangannya ke udara. Lihat, mereka datang lagi. Mereka lapar, dan kau adalah hidangan yang ditunggu. Raga mengeluarkan garam dan keris dari dalam tasnya. Ia menggambar lingkaran perlindungan di lantai, lalu mulai membaca doa. Warung itu bayangan membesar, menjulur ke arah tubuh Raga. Warto tertawa keras, tapi sebelum sempat menjangkau Raga, Ratna muncul, benar-benar muncul. Wujud aslinya dengan wajah penuh luka dan kain kafan menggantung di tubuh. Dia berdiri di tengah kegelapan dan berbisik, "Ayo Rag, kita tutup pintu ini selamanya." Raga menghunus keris dan melemparnya ke tengah panci nasi kucing. Tiba-tiba api besar meledak dari panci. Warung terbakar. Warto menjerit, tubuhnya mencair seperti lilin meleleh. Arwah-arwah melolong, satu persatu menghilang menjadi debu. Langit bergetar, dan suara terakhir dari dalam api, "Kami akan kembali." Karena manusia tak pernah berhenti. Lapar, keesokan paginya, warga Pucang hanya menemukan tanah gosong di tempat warung berdiri. Tak ada tanda-tanda bangunan, tak ada jejak api. Hanya tersisa sehelai tikar bambu hangus, dengan satu bekas kaki terbakar di tengahnya. Dan di tepi tikar tertulis dengan darah, "Tutup satu warung, 1000 warung akan dibuka." Hari-hari setelah kebakaran misterius di desa Pucang terasa seperti napas yang tertahan. Tak ada yang berani menyebut nama warung itu. Warto hilang tanpa jejak. Tapi yang lebih mengerikan lagi, warung serupa mulai bermunculan di berbagai tempat. Di Bantul, seorang pemuda membuka angkringan kecil tanpa nama, hanya buka tengah malam, dan selalu laris tanpa promosi. Di Klaten, ada warung soto yang hanya menjual soto putih tanpa isi, tapi setiap pengunjung datang dengan tatapan kosong dan pergi. Tampes di Gunung Kidul, seorang janda tua tiba-tiba kaya raya setelah membuka warung makan di belakang rumah.
Padahal tak pernah terlihat memasak. Semua warung itu punya satu kesamaan. Setiap piring nasis selalu ada sejumput air putih aneh yang berbau. Setiap pembeli selalu datang larut malam dan tak terlihat di siang hari. Setiap yang duduk tak pernah bisa pergi dengan jiwa utuh. Raga tahu, api yang ia nyalakan di warung Warto hanya memutus satu simpul. Tapi kutukan ini jauh lebih tua, jauh lebih besar, dan lebih cerdas dari yang ia kira. 3 minggu kemudian, Parangtritis, Yogyakarta Raga, dan Ratna tinggal di rumah peninggalan kakeknya di dekat pantai selatan. Mereka berharap bisa jauh dari pusat kota, menghindari waring-waring terkutuk yang mulai menyebar seperti penyakit. Tapi ketenangan itu hanya sebentar. Suatu malam, Ratna menemukan sebuah bungkusan daun pisang tergeletak di depan pintu rumah. Nasi, kucing, masih hangat. Tak ada nama pengirim, tak ada jejak kaki. Tapi aroma anyirnya sangat dikenali. Raga membukanya dan menemukan secarik kain kafan kecil. Di atasnya tertulis tulisan merah. Kau pikir bisa lari dari rasa lapar kami? Malam itu juga, anjing-anjing liar melolong tanpa henti. Ombak laut Parangtritis menghantam karang seperti teriakan ribuan roh yang tenggelam. Raga tahu, kutukan itu mengikutinya. Ia tak bisa tinggal diam lagi. Jika 1000 warung akan dibuka, ia harus menutup pintu yang paling awal berdasarkan petunjuk dari kitab lama milik Mbah Wiryo yang diselamatkan oleh tetua kampung. Raga menemukan bahwa tikar pertama gerbang asli dari segala kutukan pesugihan makanan disimpan dalam gua tersembunyi di balik bukit kapur Parangtritis. Gua itu hanya muncul saat malam, Jumat, dan hanya bagi mereka yang sudah mencicipi napas kematian. Raga dan Ratna masuk ke hutan malam itu, membawa keris, garam, dan tali merah. Mereka menyusuri jalan setapak hingga sampai ke mulut gua yang tertutup semak dan batu. Tapi begitu keris ditancapkan ke tanah, gua itu terbuka perlahan, menghembuskan udara dingin yang bukan dari dunia ini. Di dalam gua itu, gelapnya seperti menelan cahaya. Raga berjalan pelan. Dinding gua dipenuhi ukiran kuno gambar manusia duduk bersila di atas tikar, lalu berubah menjadi tengkorak. Perlahan-lahan di bagian terdalam gua, mereka menemukan tikar pertama. Bentuknya besar, penuh bercak darah tua dan sobekan kain kafan. Dan duduk di tengahnya, menunggu penjual angkringan yang pertama. Wajahnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya melepuh, matanya bolong, tapi suaranya tetap sama seperti pertama kali Raga mendengarnya. Kau datang untuk menutup pintu ini? Raga mengangguk. Lalu kau siap kehilangan segalanya? Seketika tikar itu menghisap cahaya di sekitar gua. Tangan-tangan arwah muncul dari dinding, dari langit-langit, dari tanah. Mereka menjerit, mereka lapar, dan dari arah tikar muncul bayangan-bayangan warung, lain ribuan, wajah penjual dengan mata kosong dan tawa hampa. Setiap warung adalah tubuh kami, setiap nasi adalah doa kutukan kami. Setiap lapar adalah perpanjangan umur kami. Ratna menggenggam tangan Raga. Mereka berdiri di tengah pusaran arwah. Tubuh mereka terangkat pelan dari tanah. Suara mengaum memenuhi gua, tapi Raga menancapkan keris ke tengah tikar sambil berseru, "Aku tutup gerbang ini atas nama darah yang tak sudi jadi tumbal." Tikar itu terbakar satu demi satu. Wajah penjual lenyap, arwah-arwah menjerit, lalu berubah menjadi debu putih. Tikar menghitam, lalu retak seperti tanah kering, dan dalam satu ledakan cahaya putih menyilaukan. Semua lenyap. Raga dan Ratna terlempar keluar gua. Mereka terbangun pagi harinya di pinggir hutan. Langit cerah, tak ada bau busuk. Tak ada jejak. Gua
Tapi dalam tangan Raga masih tergenggam sehelai daun pisang gosong dengan abu nasi menempel, dan di angin pagi terdengar suara samar. Tak semua lapar bisa ditenangkan, tapi setidaknya kau sudah menutup satu pintu. Sejak hari itu, warung-warung misterius satu persatu menghilang. Warga tak lagi melihat nasi kucing tengah malam. Desa Jetis kembali normal. Desa Pucang kembali tenang. Tapi di kota-kota besar, di lorong terminal, di bawah jembatan, kadang saat jam menunjukkan jam 1:13 dini hari, seseorang akan mendengar suara sayup. Mau makan mas? Nasi kucing gratis, asal demoken di tempat. Dan jika kau menerima, kau tak akan pernah lapar lagi, karena kau akan jadi bagian dari angkringan yang tak pernah tutup selamanya.